Baiklah, perkenalkan nama saya Salsabila Roza Robani dengan NIM 210211060214. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 7 praktikum jaringan dan komunikasi data, pakai tracer, lab, mohon maaf, Siswa Network Academy Lab of Service DNS Resolution. Di mana di sini ada ada 3 part 1, part 2, dan part 3. Kita langsung masuk saja kepada part 1, yaitu observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Di sini kita akan open a Windows command prompt. Kita buka CMD-nya. Kemudian add the command prompt, ping the URL for the Internet Corporation for assigned name and numbers. ICANN at www.icn.org. Kemudian kita menulis di mana sebelumnya di sini ada note dulu, if the domain name is results an IPv address, use the command ping min 4 www ICANN org. Langsung saja ping enter. Nah, bisa dilihat bahwa di sini menghasilkan IPv6. Selanjutnya kita akan mencari IPv4-nya dengan menambahkan min 4. Nah, ini adalah IPv4-nya. Kemudian kita disuruh merecord the IP address for www.ican.org. Selanjutnya C, type the IPv4 address from the step B into the web browser. Jadi kita diminta untuk mengcopy atau mengenter IPv4 tadi. Mohon maaf, ini tertindis. Lanjut, kita copy dulu IPv4-nya. Kemudian kita buka web. Nah, bisa dilihat mohon maaf ada kesalahan. Di sini kita enter saja. Baik, ketika kita membuka melalui IPv4-nya, maka akan langsung ke website maintains ICANN.org. Seperti yang kita lihat, tapi di sini masih maintenance. Kemudian di sini
kita juga akan masukkan IPv6-nya di web browser atau copy terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat sama dia akan mengarahkan ke web maintenance ICANN yang sedang maintenance ini. Selanjutnya, they notice that the ICANN home web page is displayed without using DNS. Jadi di sini kebanyakan manusia itu lebih mudah mengingat kata daripada angka. Jadi jika kita mengakan seseorang untuk pergi ke www.icn.rrj, mereka mungkin lebih mudah untuk mengingat itu. Tapi jika kita mengatakan untuk pergi ke 192.0.32.7, mereka mungkin akan lebih kesulitan atau susah mengingat IP address. Menurut komputer, itu memproses angka. DNS is the process of translating word into numbers. Jadi DNS itu mentranslate dari kata ke angka. Ini juga ada translate kedua, yaitu manusia itu berpikir di base 10 number atau bisa disebut desimal. Sementara komputer itu memproses base to number atau bidar. Ini base 10 untuk IP address ini itu 192.0.32.7, sedangkan base 2 itu number ini 11 sekian. Kemudian ada pertanyaan yaitu what happens if you cut and paste the base 2 numbers into a browser? Akan mengcopy paste angka binarnya ke browser. Nah, di sini dia tidak terbuka web ICANN seperti tadi karena kode perangkat lunak yang digunakan untuk web browser itu juga mengenali basis 10 atau desimal, tidak mengenali basis 2 atau bidar. Kemudian kita lanjut ke yang E, yaitu add to command prompt ping www.cisco.com. Sama halnya tadi, jika tidak mendapat IPv6 address, tambahkan -4. Nah, di sini kita mendapatkan IPv6-nya. Untuk mendapatkan IPv4, kita tambahkan -4. Kita enter. Nah, di sini ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Saat kita ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example? Jelaskan. Baik, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu.
Untuk di sini seperti yang dilihat bahwa di sini IP yang ada di sini itu berbeda dengan IP yang ada di sini. Begitu juga dengan yang di IP 4-nya, ini tidak sama dengan yang ada di sini yang kita cari tadi. Berbeda. Nah, itu kenapa berbeda? Karena untuk siswa ini kita tergantung di mana kita berada secara geografis. Siswa menghosting konten webnya di serangkaian Supermirror. Ini berarti siswa mengunggah konten yang sama persis ke server yang beragam secara geografis. Itu tersebar ke seluruh dunia. Nah, ketika seseorang mencoba menjangkau uh, www.kisco.com, traffic akan diarahkan uh, ke server mirror terdekat. Kemudian ada pertanyaan di sini. Type the IP address that you obtain when you pinch www.cisco.com browser. Does the website display? Explain. Maaf, kita masukkan kode browsernya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat invalid URL. Kemudian kita coba buka IPv6-nya. Ini juga sama invalid URL. Kenapa invalid URL? Jadi karena dia tidak memunculkan web siswa seperti yang tadi jika kita mencari ICANN, karena itu ada dua kemungkinan. Itu karena ada dua kemungkinan penjelasan. Itu karena yang pertama, beberapa server web dikonfigurasi untuk menerima alamat IP yang dikirim dari browser dan beberapa tidak. Yang kedua, mungkin aturan firewall dalam sistem keamanan siswa yang melarang pengiriman alamat IP melalui browser. Bergantung pada web browser, kamu juga bisa mendapat pesan yang menyatakan bahwa sambungan tidak aman atau ada kesalahan sertifikat. Oke, kita kembali. Kita lanjut ke part 2 yaitu observe DNS lookup using the NS lookup command on a website. Kita buka komen prompt terlebih dahulu. Kita mengetikkan perintah NS lookup. Kita enter. Kemudian ada pertanyaan, what is the default DNS server use? Jadi default servernya itu yaitu ini. Satu, itu ini, jpon.net. Kemudian addressnya yaitu 192.168.1.1. Kemudian yang ke B, nah di sini kita notice bahwa Kemenprop akan berubah menjadi lebih dari, maka itu berarti kita sudah masuk ke NS lookup prompt. Nah, di sini kita akan kita akan memasukkan perintah-perintah yang ada di sini.
Sebelumnya di sini at the prompt type tanda tanya to see a list of the available commands that you can see in NS lookup mode. Nah, di sini ada semua perintah yang bisa kita gunakan jika kita masuk ke NS lookup mode. Kita lanjut ke C. At the NS lookup prompt type www.cisco.com. Bisa kita lihat di sini ada name, ada address, dan ada aliases. Selanjutnya pertanyaan itu what is the translated IPv4 address? Alamat IPv4-nya itu di sini 104.93.203.251. Kemudian di sini ada catatan the IP address from your location will most likely be different because Cisco use mirror server in various location around the world. Jadi IP address yang lokasi kita itu akan berubah-ubah tiap orangnya tergantung dengan lokasi yang kita berada. Kemudian sini ada pertanyaan, is it the same as the IP address shown with the pin command? Nah, jadi di sini kita bisa lihat di sini kalau di sini saya ada yang sama itu 104.93.203.251 sama dengan yang di sini. Ya, sama. 104.93.23.251. Kemudian kita lihat sini apakah sama atau berbeda. Baik, hanya itu. Oke, kita kembali. Selanjutnya di sini yang ke D, yang di sini ada tambahan. There is a following numbers yang 2600 dan seterusnya. Apakah itu adalah IPv6 atau alamat IP tempat situs web dapat dijangkau. Kemudian kita lanjut ke D. At the NS lookup prompt, type the IP address of the Cisco web server that you just found. You can see NS lookup to get the domain name of IP address if you do not know the URL. Jadi di NS lookup tadi kita diminta untuk mengklik IP address Cisco web server yang kita dapatkan tadi. Yaitu ini. Ctrl C kita taruh di sini, kemudian kita enter. Dan bisa lihat di sini sudah ada servernya.
Itu jpon.net, kemudian addressnya 192.168.1.1. Kemudian di sini ada addressnya. Kemudian di sini you can use the NSLOOKUP tool to translate domain names into IP address. You can also use it to translate IP address into domain names. Kemudian selanjutnya menggunakan NSLOOKUP tool record the IP address associated with www.google.com. Ketik. Dan di sini ada server, ada address, ada name, dan ada address-nya juga. Address IP juga ada di sini. Kemudian kita masuk ke part 3 yaitu observe the NSLOOKUP using the NSLOOKUP command on mail servers. Add the NSLOOKUP from type the set type sama dengan MS. To use NSLOOKUP to identify mail servers. Kita langsung saja. Selanjutnya B. Ada NSLOOKUP from type sysio.com. Kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat ada pertama di sini ada server address, kemudian ada non authoritative-nya. Jadi dia bisa mengidentify mail servernya. Nah, di sini ada penjelasan prinsip dasar dari network design adalah redundancy atau lebih dari satu server email konfigurasi. Dengan cara ini, jika salah satu server email tidak dapat dijangkau, komputer yang membuat query akan mencoba mail yang kedua server. Email administrator menentukan server email mana yang dihubungi terlebih dahulu dengan menggunakan preferensi MX prevents. Server mail dalam preferensi MX terlendah dihubungi terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan berdasarkan output di atas. Server mail mana yang bisa dikontak pertama ketika email dikirim ke sysio.com. Jadi di sini yang terbisa itu dari MX preference yang terendah, di mana di sini itu 10. Kemudian kita lanjut ke C, add the NSLOOKUP prompt, type exit to return the regular PC command prompt. Ini kita ketik exit, maka kita sudah kembali ke command prompt seperti biasa. Kemudian di sini ada PC command prompt type ipconfig al. Kita tulis enter. Nah, selanjutnya kita diminta untuk write the IP address of the DNS server that your school use. Dalam hal ini karena saya di rumah menggunakan WiFi, maka saya akan melihat yang WiFi. Nah, ini dia DNS servernya. Itu 192.168.1.1. Dan IPv4-nya mohon maaf, ini IPv4-nya. Kemudian untuk yang jaringan WiFi-nya yaitu
ini. Untuk IPv4-nya itu ya ini. Kemudian ada reflection question. What is the fundamental purpose of DNS? Jawabannya yaitu DNS pada dasarnya uh, bertindak seperti buku telepon untuk internet. Jadi DNS menerjemahkan nama menjadi angka. Nomor tersebut dapat berupa IPv4 atau IPv6. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Kita di sini kita enter saja. Baik, ketika kita membuka melalui IPv4-nya maka akan langsung ke website maintenance ICANN ORG. Seperti yang kita lihat, tapi di sini masih maintenance. Kemudian di sini kita juga akan masukkan IPv6-nya di web browser atau copy terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat sama, dia akan mengarahkan ke web maintenance ICANN yang sedang maintenance ini. Selanjutnya, they notice that the ICANN home web page is displayed without using DNS. Jadi di sini kebanyakan manusia itu lebih mudah mengingat kata daripada angka. Jadi jika kita menggunakan seseorang untuk pergi ke www.icn.rrj, mereka mungkin lebih mudah untuk mengingat itu. Tapi jika kita mengatakan untuk pergi ke 192.0.32.7, mereka mungkin akan lebih kesulitan atau susah mengingat IP address. Menurut komputer, itu memproses angka. DNS is the process of translating word into numbers. Jadi DNS itu mentranslate dari kata ke angka. Ini juga ada translate kedua, yaitu manusia itu berpikir di base 10 number atau bisa disebut desimal. Sementara komputer itu memproses base to number atau bidar. Ini base 10 untuk IP address ini itu 192.0.32.7, sedangkan base 2 itu number ini 11 sekian. Kemudian ada pertanyaan yaitu what happens if you cut and paste the base 2 numbers into a browser? Akan mengcopy paste angka binarnya ke browser.
Nah, di sini dia tidak terbuka web ICANN seperti tadi karena kode perangkat lunak yang digunakan untuk web browser itu juga mengenali basis 10 atau desimal, tidak mengenali basis 2 atau binar. Kemudian kita lanjut ke yang E, yaitu add to command prompt ping www.cisco.com. Sama halnya tadi, jika tidak mendapat IPv6 address, tambahkan -4. Nah, di sini kita mendapatkan IPv6-nya. Untuk mendapatkan IPv4, kita tambahkan -4. Kita enter. Nah, di sini ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Saat kita ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example? Jelaskan. Baik, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu. Untuk di sini, seperti yang dilihat bahwa di sini IP yang ada di sini itu berbeda dengan IP yang ada di sini. Begitu juga dengan yang di IP 4-nya, ini tidak sama dengan yang ada di sini yang kita cari tadi. Berbeda. Nah, itu kenapa berbeda? Karena untuk siswa ini kita tergantung di mana kita berada secara geografis. Siswa menghosting konten webnya di serangkaian SuperMirror. Ini berarti siswa mengunggah konten yang sama persis ke server yang beragam secara geografis. Itu tersebar ke seluruh dunia. Nah, ketika seseorang mencoba menjangkau www.kisco.com, traffic akan diarahkan ke server mirror terdekat. Kemudian ada pertanyaan di sini. Type the IP address that you obtain when you pinch www.cisco.com browser. Does the website display? Explain. Maaf, kita masukkan kode browsernya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat invalid URL. Kemudian kita coba buka IPv6-nya. Ini juga sama invalid URL. Kenapa invalid URL? Jadi karena dia tidak memunculkan web Cisco seperti yang tadi jika kita mencari ICANN, karena itu ada dua kemungkinan. Itu karena ada dua kemungkinan penjelasan. Itu karena yang pertama, beberapa server web dikonfigurasi untuk menerima alamat IP yang dikirim dari browser dan beberapa tidak. Yang kedua, mungkin aturan firewall dalam sistem keamanan Cisco yang melarang pengiriman alamat IP melalui browser. Bergantung pada web browser, kamu juga bisa mendapat
pesan yang menyatakan bahwa sambungan tidak aman atau ada kesalahan sertifikat. Oke, kita kembali. Kita lanjut ke part 2 yaitu observe DNS lookup using the NS lookup command on a website. Kita buka command prompt terlebih dahulu. Kita mengetikkan perintah NS lookup. Kita enter. Kemudian ada pertanyaan, what is the default DNS server use? Jadi default servernya itu yaitu ini. Satu, itu ini, jpon.net. Kemudian address-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian yang ke B, nah di sini kita notice bahwa command prompt akan berubah menjadi lebih dari, maka itu berarti kita sudah masuk ke NS lookup prompt. Nah di sini kita akan kita akan memasukkan perintah-perintah yang ada di sini. Sebelumnya di sini at the prompt type tanda tanya to see a list of the available commands that you can see in NS lookup mode. Nah, di sini ada semua perintah yang bisa kita gunakan jika kita masuk ke NS lookup mode. Kita lanjut ke C. At the NS lookup prompt type www.cisco.com. Bisa kita lihat di sini ada name, ada address, dan ada aliases. Selanjutnya pertanyaan itu what is the translated IPv4 address? Alamat IPv4-nya itu di sini 104.93.203.251. Kemudian di sini ada catatan the IP address from your location will most likely be different because Cisco use mirror server in various location around the world. Jadi IP address yang lokasi kita itu akan berubah-ubah tiap orangnya tergantung dengan lokasi yang kita berada. Kemudian sini ada pertanyaan, is it the same as the IP address shown with the pin command? Nah, jadi di sini kita bisa lihat di sini, kalau di sini saya ada yang sama itu 104.93.203.251 sama dengan yang di sini. Ya, sama. 104.93.203.251. Kemudian kita lihat sini apakah sama atau berbeda.
Hanya itu. Oke, kita kembali. Selanjutnya di sini yang ke D, yang di sini ada tambahan. There is a following numbers yang 2600 dan seterusnya. Apakah itu adalah IPv6 atau alamat IP tempat situs web dapat dijangkau. Kemudian kita lanjut ke D. At the NS lookup prompt, type the IP address of the Cisco web server that you just found. You can see NS lookup to get the domain name of IP address if you do not know the URL. Jadi di NS lookup tadi kita diminta untuk mengklik IP address Cisco web server yang kita dapatkan tadi. Yaitu ini. Kalau C kita taruh di sini, kemudian kita enter. Dan bisa lihat di sini sudah ada servernya. Itu jpon.net, kemudian addressnya 192.168.1.1. Kemudian di sini ada addressnya. Kemudian di sini you can use the NS lookup tool to translate domain names into IP address. You can also use it to translate IP address into domain names. Kemudian selanjutnya menggunakan NS lookup tool record the IP address associated with www.google.com. Ketik. Dan sini ada server, ada address, ada name, dan ada address-nya juga. Address IP juga ada di sini. Kemudian kita masuk ke part 3 yaitu observe the NS lookup using the NS lookup command on mail servers. At the NS prompt type set type sama dengan MS. To use NS lookup to identify mail servers. Kita langsung saja. Selanjutnya B. Ada NS lookup prompt type cisco.com. Kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat ada pertama di sini ada server address, kemudian ada non authoritative-nya. Jadi dia bisa mengidentify mail servernya. Nah, di sini ada penjelasan prinsip dasar dari network design adalah redundancy atau lebih dari satu server email konfigurasi. Dengan cara ini, jika salah satu server email tidak dapat dijangkau, komputer yang membuat query akan mencoba mail yang kedua server. Email administrator menentukan server email mana yang dihubungi terlebih dahulu dengan menggunakan preferensi MX preference. Server mail dalam preferensi MX terlendah dihubungi terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan berdasarkan output di atas. Server mail mana yang bisa dikontak pertama ketika email dikirim ke cisco.com. Jadi di sini yang terbisa itu dari MX preference yang terendah, di mana di sini itu 10. Kemudian kita lanjut ke C, at the NS lookup prompt, type exit to return the regular PC command prompt. Ini kita ketik exit, maka kita sudah kembali ke command prompt seperti biasa.
Kemudian di sini, ada PC command prompt type ipconfig al. Kita tulis. Bentar. Nah, selanjutnya, kita diminta untuk, write the IP address of the DNS server that your school use. Dalam hal ini, karena saya di rumah menggunakan WiFi, maka saya akan melihat yang WiFi. Nah, ini dia, DNS servernya. Itu 192.168.1.1. Dan IPv4-nya, mohon maaf, ini, IPv4-nya. Kemudian untuk yang jaringan, WiFi-nya yaitu ini. Untuk IPv4-nya itu ya ini. Kemudian ada reflection question, what is the fundamental purpose of DNS? Jawabannya yaitu, DNS pada dasarnya, bertindak seperti buku telepon untuk internet. Jadi DNS menerjemahkan nama menjadi angka, nomor tersebut dapat berupa IPv4 atau IPv6. Baik, sekian, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian, terima kasih.